Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, salah satu mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi dengan nomor standbook B201-19032. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Konflik. Sebelum saya menjelaskan tentang teori konflik, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configure yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuat tidak berdaya. Menurut Erik Erikson, dalam perkembangan psikososial, konflik merupakan titik di mana seorang individu berjuang untuk mencapai beberapa kualitas psikologis yang dapat menjadi kelemahan atau kekuatan. Individu akan berjuang untuk menuju kesuksesan atau kegagalan. Adapun menurut Takwiri dalam Nystrom dan Davis, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat dari bangkitnya ketidaksetujuan, kontroversial, dan pertentangan antara dua pihak atau lebih secara berterusan. Sedangkan menurut Karl Marx, konflik timbul karena adanya pertentangan kelas. Sekarang kita memasuki tentang teori konflik. Menurut pandangan teori konflik, fakta sosial yang ada dalam masyarakat berupa kewenangan dan posisi merupakan sumber pertentangan atau konflik. Kewenangan dan posisi merupakan konsep sentral dan teori konflik. Ketidakmerataan distribusi dan wewenang akan menetapkan masyarakat pada posisi yang juga saling berbeda. Teori konflik menekankan pengajaran kepentingan-kepentingan daripada norma-norma dan nilai-nilai. Oleh karena itu, pengajaran kepentingan seseorang atau kelompok orang dapat menimbulkan konflik. Mereka bersaing untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Ide pokok teori konflik. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan terus-menerus. Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Ketergantungan dalam masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan dari golongan yang berkuasa. Teori konflik menekankan pengajaran kepentingan-kepentingan daripada norma-norma dan nilai-nilai. Oleh karena itu, pengajaran kepentingan seseorang atau kelompok orang dapat menimbulkan konflik. Mereka bersaing untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Menurut Karl Marx, mengklaim bahwa individu memilih untuk terlibat dalam perilaku memberontak dan pertentangan sebagai respon terhadap ketidaksetaraan dari sistem kapitalis. Konflik dapat tercipta bila terjadi 1. Adanya kelas-kelas dalam persyaratan. Kepentingan ekonomi dan distribusi yang tidak merata dapat menimbulkan konflik. Menurut hal ini akan berlangsung terus dan untuk menghentikannya harus dilakukan sebuah revolusi. Kedua, kesulitan yang semakin besar dan kesengsaraan akan menimbulkan pemberontakan. Ketiga, kelompok yang lebih kuat menggunakan kekuasaan mereka untuk mengeksploitasi kelompok yang berada di bawahnya. 4. Hilangnya legitimasi elit di mata rakyat. 5. Adanya polarisasi di antara kelompok dominan dan subordinat.
Adapun menurut Max Weber menekankan bahwa class power, kelas dalam ekonomi, prestige atau social power, status, dan police power atau kekuasaan sebagai pengaruh utama terhadap perilaku yang bertentangan dari kelompok dalam masyarakat. Ketegangan dan kemarahan timbul dalam bentuk tindak kekerasan terkait pada diskontinuitas distribusi ketiga hal di atas. Menurut Jack Wilkes Mills, pendiri teori konflik modern, menyatakan bahwa konflik dalam masyarakat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan sumber daya. Dalam perdagangan Mills, struktur sosial diciptakan melalui konflik antara masyarakat yang berbeda kepentingan dan sumber daya. Menurut Maurice Duverger, konflik dan integrasi bukan melulu dua aspek yang kontradiktif di dalam politik, tetapi salah satu sama lain saling melengkapi. Antagonis menghasilkan konflik, tetapi dalam kesempatan tertentu dapat meningkatkan integrasi. Adapun beberapa jenis-jenis konflik. 1. Menurut hubungan posisi pelaku yang berkonflik, terdiri atas konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal. Konflik vertikal yaitu konflik antar tingkat kelas atau kelompok. Contohnya seperti rakyat dengan pemerintah. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat. Konflik diagonal, konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi yang menimbulkan pertentangan secara ekstrim dari bagian yang membutuhkan sumber daya tersebut. Contoh kasus di Aceh atas ketidakadilan masalah alokasi sumber daya ekonomi oleh pemerintah pusat. 2. Menurut sifat pelaku yang berkonflik, terdiri dari konflik terbuka, konflik yang diketahui oleh semua pihak, konflik tertutup, konflik yang hanya diketahui oleh pihak yang terlibat saja. 3. Menurut hubungan dengan sistematis konflik, terdiri dari non-sistematis, konflik yang terjadi dengan spontanitas dan tidak adanya mengomando dan tidak ada tujuan tertentu yang ditargetkan. Konflik sistematis terjadi melalui sebuah perencanaan dan program secara sistematis. Ada yang mengomando serta mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini, pihak yang berkonflik melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sumber konflik masyarakat Indonesia dapat kita lihat sebagai berikut. Konflik akan terjadi bila satu suku bangsa mendominasi suku bangsa lain secara politis. Persaingan dalam mendapatkan lapangan mata pencarian. Dominasi secara ideologis dari salah satu suku bangsa. Distribusi kekuasaan yang tidak merata. Pertentangan antara penguasaan dan yang dikuasai, di mana penguasa ingin mempertahankan set of property yang melekat pada kekuasaannya, sementara yang dikuasai terobsesi untuk melakukan perubahan sebagai jalan untuk menggapai perbaikan posisi dirinya. Luapkan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku pemerintah dan aparat.
Pemerintah tidak melayani tuntutan masyarakat. Alternatif pemecahan konflik. Menurut Ralph Dahrendorf, diperlukan pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok sosial secara lebih baik karena dengan berbagai pengorganisasian akan terbentuk mekanisme kontrol terhadap kecenderungan kelompok-kelompok tersebut. Sebaliknya, jika pengorganisasian tidak berjalan baik, maka akan terbuka kemungkinan gerakan sosial yang tidak terkontrol. Menurut Max Weber, pemimpin yang karismatik dibutuhkan dalam masyarakat yang kaos. Kepemimpinan yang legal rasional dibutuhkan saat negara dalam keadaan normal. Hubungan antara pemimpin dan komunikasi di antara kelompok-kelompok sosial penting dibangun untuk mengatasi konflik horizontal antara kelompok sosial dan etnik. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai teori sosiologi konflik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.